Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Lestari dari kelas 4A dengan NPM 201100029 ingin memaparkan jawaban UTS Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu Bapak Dadang Syafarudin. Soal yang pertama, apa yang dimaksud konsep proses sosial dan konsep manajerial serta manajemen pemasaran? Konsep proses sosial adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar, sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Yang kedua, konsep manajerial atau manajer eksekutif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap. Sedangkan manajemen pemasaran, di mana pemasaran adalah proses sosial dan manajerial, di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai yang lain. Manajemen pemasaran yang baik membuat perusahaan produk-produknya dengan tepat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan need, want, dan demand? Pemasaran harus mengidentifikasi penyebab mendasar dari suatu tipe permintaan dan kemudian menentukan suatu rencana tindakan untuk mengalihkan tipe permintaan tersebut ke tipe permintaan yang diinginkan. Seorang pemasar bertanggung jawab atas manajemen permintaan. Soal ketiga, bagaimana perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran? Yang pertama, konsep penjualan. Langkah awal ialah pabrik fokus terhadap produk, alat yang digunakan, promosi dan penjualan, tujuan untuk melalui laba melalui volume penjualan. Yang kedua, konsep pemasaran. Langkah awal, target pemasaran, fokus kebutuhan dan keinginan, alat pemasaran terpadu, dan tujuan laba melalui kepuasan konsumen. Soal yang keempat, uraikan penjelasan tentang paradigma 4.0 dan sociality 5.0. Tantangan industri 4.0 dan sociality 5.0 di era disrupsi teknologi akan melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada. Di sini, manusia akan ditergantikan oleh robot. Disrupsi adalah sedang terjadi perubahan fundamental, yaitu evolusi teknologi, yang menyasar ke semua celah kehidupan manusia. Revolusi berhasil cyber fisikal, sistem gabungan antara domain digital, fisik, dan biologi. Bagaimana bisa kompetitif di era lain? Tentunya kita harus menyiapkan diri karena munculnya teknologi yang mengakibatkan perubahan nyata di semua sektor. Gelombang keempat, revolusi industri di Indonesia, sebagai besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka. Soal kelima, 4 faktor yang berpengaruh di lingkungan pemasaran ialah price, kedua promotion, ketiga produk, dan keempat like. Soal keenam, yakni jelaskan wujud konsumen personal customer dan organisasional customer. Personal customer adalah konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk menggunakannya sendiri. Sedangkan organisasional customer adalah konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi tersebut. Keenam, bagian B, jelaskan jenis perilaku konsumen termasuk ciri-ciri beserta contohnya. Jenis-jenis perilaku konsumen, yang pertama rasional, ialah konsumen yang dalam melakukan tindakan atau mengonsumsi barang berdasarkan pada akal atau nalar, serta prinsip ekonomi. Ialah konsumen yang melakukan penggunaan barang yang benar-benar dibutuhkan atau dengan kata lain lebih memikirkan suatu pembelian barang dan jasa. Contohnya membeli beras sebagai makanan pokok, baju, dan air. Yang kedua, irasional, ialah tidak berdasarkan akal atau penalaran yang sehat. Ternyata dalam melakukan kegiatan konsumen juga dapat bertindak irasional. Sebuah kegiatan konsumsi dapat dikatakan irasional apabila konsumen membeli produk karena tertarik pada promosi dan iklan, bukan berdasarkan kebutuhan. Contohnya, membeli sepatu mahal karena sedang diskon besar-besaran, kedua membeli tas karena tertarik dengan promosi temannya, ketiga membeli mobil karena merasa tersaingi dengan tetangganya. Ciri-ciri perilaku konsumen, konsumen irasional. Yang pertama, konsumen mempunyai barang berdasarkan kebutuhan. Kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Keempat, konsumen mempunyai barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Sedangkan ciri konsumen irasional, yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan
dan promosi di media cetak maupun elektronik. Kedua, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan karena gengsi atau prestise. Yang ketiga atau yang terakhir, konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Pertanyaan terakhir atau yang ketujuh, uraikan secara sistematis faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan memiliki beberapa poin, yakni poin pertama, budaya serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan instansi pentingnya. Yang poin kedua, subbudaya. Kelompok orang yang memiliki sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang serupa. Kemudian faktor yang kedua, sosial, di mana sosial memiliki beberapa poin. Poin pertama, kelompok, 2 atau lebih orang yang berinteraksi untuk memenuhi tujuan individual atau tujuan bersama. Poin kedua, keluarga. Poin ketiga, peran dan status. Peran terdiri dari sejumlah aktivitas yang diharapkan untuk dilakukan menuntut orang-orang di sekitarnya. Faktor ketiga yakni faktor pribadi, di mana poin pertama, umur dan tata siklus hidup, poin kedua, pekerjaan, poin ketiga, situasi ekonomi, poin keempat, gaya hidup, pola hidup seseorang yang tergambarkan pada aktivitas. Poin terakhir, kepribadian dan konsep diri. Faktor yang terakhir atau faktor psikologis yakni memiliki beberapa poin juga. Poin yang pertama yakni motivasi, kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat mencari kepuasan atau kebutuhan tersebut. Kedua, persepsi, proses menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. Poin selanjutnya, pembelajaran perubahan perilaku seseorang karena pengalaman, dan poin yang terakhir, keyakinan dan sikap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.